Ready People, masih semangat tentunya mengikuti rangkaian kegiatan dari kegiatan Virtual Career Fair 2021 Live from Bali. Perkenalkan, saya Fani Paulina. Di sini saya akan menemani teman-teman untuk ngobrol dan diskusi dengan narasumber kita yang tentunya benar-benar ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama karena saya juga nggak mau sendirian di sini, saya akan memperkenalkan pembicara kita. Pada siang hari ini ada Bapak Muhammad Nova, SPD MPD, selaku Vice Head of the Language Laboratory dari The International Institute of Tourism and Business. Halo, selamat siang Pak Nova. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya tentunya? Wah, sehat banget nih, sehat sangat baik. Gimana kabarnya Mbak Fani? Sehat juga di sana? Alhamdulillah, sangat sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Pak. Mungkin saya manggilnya nggak Bapak ya Pak ya, karena terlihat masih sangat muda sekali. Saya Dipanggil jadi kakak sungkan. juga nggak apa-apa sih. Kayaknya kita seumuran deh. Gitu ya. Siap. Berarti Kak Nova ya. Baik. Boleh. Terima kasih Mas Nova aja ya. Jadi Mas Nova, thank you untuk menyempatkan waktunya untuk bisa diskusi bersama kita di siang hari ini. Dan siang hari ini kita akan membahas topik tentang non-verbal self-branding. Oke, Iya, pasti benar. ini ditunggu-tunggu sekali sih. Apa sih gitu kan, gimana how to build a brand dari tanpa komunikasi mungkin ya? Iya, benar banget. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang sebenarnya simple, sering banget dilupakan oleh para job seeker atau juga oleh para pencari kerja ketika mereka melakukan interview. Maka dari itu sebenarnya kan kita ya orang awam pasti berpikir ketika kita datang ke sebuah interview, kita berpikirnya wah harus jawabannya harus bagus, harus jawabannya harus keren, harus jawabannya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal Betul. semuanya itu tidak bermula dari jawaban, tapi ada satu titik, ada satu hal yang sebenarnya harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu nonverbal dulu. Gitu. Sangat menarik ya. Biasanya mungkin teman-teman kan mungkin mereka googling nanti bakal ditanya apa aja ya gitu kan sama Iya, HR gitu. Nah ini ternyata ada yang biasanya suka terlewatkan hal kecil tapi ini benar-benar poin yang benar-benar penting gitu ya. Oke, Bener banget. Mungkin saya persilahkan ke Mas Nova, ada slide yang mau di-share ke teman-teman. Oke, sebentar ya. Baik, Mas. Oke, iya, ini dia. Mungkin bisa dilihat semuanya sudah nampak jelas, Mbak Fani di sana. Sudah berubah layarnya? Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah ya? Saya manggilnya teman-teman juga ya di sini ya. Ya, ready people. Ready people, oke. How are you all ready people? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga semuanya dalam keadaan yang positif ya. Karena Amin. kalau misalkan kita mau mengikuti sebuah webinar atau mau mengikuti sebuah workshop atau talk show, tentunya kita harus bersikap positif terlebih dahulu. Jadi kosongkan dulu semua hal yang ada di pikiran teman-teman, jadi terfokus pada webinar sekarang. Karena hal ini adalah satu hal yang sebenarnya cukup simple, yaitu terkait non-verbal self-branding. Dan saya yakin teman-teman semua pasti sudah mengenal yang namanya istilah non-verbal. Seperti itu. Kalau sudah namanya non-verbal, pasti sesuatu yang tidak dibicarakan atau tidak ada suaranya atau tidak seperti verbal. Kalau dalam interview, cenderung orang-orang itu lebih sering memikirkan tentang hal-hal yang verbal, tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Misalkan dari mulai background, pengalaman, skill. Padahal ketika kita di interview sendiri itu tidak hanya semuanya terkait dengan hal yang verbal, melainkan ada beberapa hal yang non verbal yang sebenarnya bisa membentuk karakter kita atau bisa membentuk branding kita. Coba saya tanya dulu deh sama Mbak Fani. Mbak Fani kenapa memilih kerudung atau hijab warna abu hari ini? Coba. Supaya saya tetap match dengan warna ready. Sebenarnya nggak match juga sih sebetulnya. Jadi out of context sebenarnya nggak kepikiran aja, kayaknya ini cukup masuk deh gitu. Nggak nabrak. Dengan gitu. warna merahnya gitu ya. Betul. Terus kenapa pakai warna hitam untuk bawahannya? Supaya saya terlihat lebih kurus, Pak.
Oh, oke, wah berarti ini Mbak Fani salah satu istilahnya pengamat style juga ya? Enggak juga sih, tapi ya Enggak biar bagus juga. sedikit lah gitu. Oke, oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebagai seorang HR atau sebagai seorang interviewer, kita juga seringkali melihat atau seringkali menilai seseorang itu dari pertama kali mereka entrance ke dalam interview room. Nah, bagaimana sih sebenarnya membuat entrance yang baik? Nah, oke. Yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan nonverbal, itu ada dua hal, yaitu ada yang namanya grooming dan juga gestures. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan, kenapa Mbak Fani pakai kerudung abu? Katanya biar match dengan warna. Kemudian kenapa menggunakan hitam? Katanya biar terlihat kurus. Jika teman-teman lebih mendalami terkait fashion, sebenarnya kalau teman-teman tahu setiap pakaian itu memiliki fungsi dan juga warnanya masing-masing itu memiliki makna. Dan sama halnya dalam interview, ketika teman-teman akan mendatangi sebuah interview atau job interview, ada baiknya teman-teman harus mempersiapkan baju terlebih dahulu sebelum berangkat. Karena apa? Dari tampilan awal, dari ciri khasnya teman-teman sendiri, dari pakaian yang teman-teman pergunakan ketika interview, itu menjadi first impressions terhadap HR atau kepada human resource di company tersebut. Karena dari studi sebelumnya, grooming itu adalah hal yang paling pertama dilihat. Jadi bukan jawaban kita, bukan pengalaman kita, bukan skill kita, kalau itu kan sudah dari awal ketika kita melamar pekerjaan, sudah dilihat. Tetapi ketika kita sudah memasuki ruang interview, para interviewer itu akan melihat, wah, ini penampilannya cakep banget nih. Kemudian, wah, bajunya rapi, kemudian pemilihan warnanya mantep, seperti itu. Rambut juga rapi. Nah, hal itulah yang membuat para interviewer semakin yakin bahwa teman-teman menjadi kandidat yang baik. Tetapi kalau misalkan baru entrance, pergunakan bajunya yang kurang sesuai atau kurang sopan, nah itu akan menjadi tanda tanya besar ketika nanti akan melakukan interview atau tanya jawab. Nah, terkait grooming sendiri, ada 4 hal yang bisa kita bahas dalam grooming, yaitu ada hair and makeup, kemudian ada top and bottom, shoes or heels, terutama untuk para kaum Hawa ya. Kita membahas tentang heels, kalau kaum Adamnya kita membahas tentang shoes, dan yang terakhir adalah terkait aksesoris. Nah, untuk hair and makeup sendiri, pertama kita masuk dulu ke bagian laki-laki. Sebenarnya dalam mengikuti sebuah interview, kita bisa memilih 3 jenis pakaian atau 3 jenis style. Yang pertama ada yang namanya business, itu yang formal banget. Yang kedua adalah casual business, yang seperti di layar dan juga yang saya perkenalkan sekarang. Saya menggunakan jas dan juga kemeja tapi tanpa dasi. Kalau yang bisnis itu biasanya untuk para eksekutif. Jadi kalau teman-teman mau melamar sebagai manager, teman-teman mau melamar sebagai supervisor, nah itu harus menggunakan pakaian lengkap, suit, dan juga dasinya. Sedangkan untuk yang casual, ini bisa untuk bagian supervisor atau vice supervisor atau vice manager atau operational manager. Itu bisa banget menggunakan yang namanya casual business. Dan yang satu lagi adalah casual smart, yaitu dia tidak mempergunakan yang namanya jas, tapi cuma kemeja santai, seperti itu asalkan rapi. Nah, itu yang disebut dengan casual smart. Tapi biasanya kalau casual smart itu berada pada level operasional, seperti staff atau pegawai, baru dia menggunakan casual smart. Nah, teman-teman bisa lihat ketika teman-teman akan mempergunakan pakaian atau berpakaian ketika mengikuti interview, tentunya teman-teman harus merapikan rambut yang paling utama. Apalagi buat para cowok-cowok nih ya, yang teman-teman yang ganteng-ganteng di luar sana, tolong dipotong dulu rambutnya karena tidak semua company itu biasanya mau meng-hire orang dengan pria dengan rambut yang panjang. Dan tidak semua company juga mau meng-hire orang yang menggunakan jambang ataupun kumis. Nah, jadi ada baiknya sebelum teman-teman memasuki sebuah company, kita lihat dulu nih kira-kira pakaian kita atau face kita sudah sesuai belum dengan harapan dari company. Ketika kita menaruh surat lamaran pekerjaan, kita bisa sambil lihat pegawai di sana atau staff di sana, apakah mereka berpakaian rapi, kemudian apakah mereka menggunakan kumis ataupun jambang. Yang kedua,
pergunakan jas jika teman-teman sudah berada di level yang eksekutif atau bisnis, dan boleh tidak mempergunakan jas ketika teman-teman berada di level yang operasional, tapi pilihlah warna yang solid. Nah, warna yang solid ini adalah teman-teman pakai warna yang netral, seperti misalkan putih boleh, abu juga tidak apa-apa, biru muda seperti yang saya kenakan tidak apa-apa, dan hindari juga warna yang terlalu cerah seperti kuning atau merah muda atau merah marun. Nah, itu jangan digunakan warna seperti itu karena itu cenderung warna yang dominan seperti itu. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menggunakan warna yang netral, itu kesan pertama yang terlihat adalah teman-teman orang yang terbuka, ringan, dan juga lebih friendly. Dan yang terakhir untuk bagian atasan atau top, nah di sini ada satu ilmu yang sebenarnya saya juga baru pelajari ketika memperdalam materi terkait interview, yaitu ikat pinggang. Ini sering banget salah satu ilmu simple yang mungkin bisa teman-teman terapkan juga ketika nanti akan mengikuti interview ya. Jadi ada kesamaan yang harus dimiliki antara ikat pinggang dan juga sepatu. Nah, ketika kita mau mengikuti interview, kita kan pasti memasukkan baju ke dalam celana ya, untuk yang para pria. Nah, di situ pasti pinggang kita akan terlihat. Nah, ikat pinggang yang cocok itu adalah yang warnanya sesuai dengan warna sepatunya. Jika teman-teman mempergunakan ikat pinggang kulit berwarna hitam, maka pergunakanlah sepatu yang berwarna hitam juga. Nah, kemudian apabila teman-teman lihat di layar itu ikat pinggangnya berwarna coklat, maka pergunakanlah sepatu kulit yang berwarna coklat. Nah, ini satu ilmu yang sebenarnya kecil banget, tapi sebenarnya orang-orang yang ada di HRD atau interviewer itu bisa lihat into details. Kita bisa tahu apakah orang ini melakukan research atau melakukan istilahnya itu mencari informasi dalam menggunakan style atau tidak. Dan satu hal lagi yang sering kali terlupa adalah pada sisi bagian pergelangan tangan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya di layar dan yang saya gunakan juga. Nah, ini sering terlupa. Kadang karena merasa, wah kayaknya kurang rapi nih kalau misalkan ujung lengan baju ini keluar, jadi dimasukin aja. Padahal ketika kita menggunakan jas, itu memang sudah normanya lengan ini atau lengan baju yang di dalam jas itu harus keluar sedikit. Sebagai bukti bahwa kita memang menggunakan lengan panjang. Kalau lengan pendek baru tidak bisa ditarik keluar. Next, kemudian ada aksesoris. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman adalah seorang pria yang akan mendaftar atau mungkin mau mengikuti interview di perusahaan nasional atau multinasional, pergunakanlah aksesoris yang sesimpel mungkin. Jadi kalau misalkan biasa menggunakan gelang-gelang karet atau gelang kain atau mungkin juga gelang kulit, usahakan itu di take off dulu, dilepas dulu karena itu kesannya akan terlalu ramai. Pergunakanlah jam tangan, masih boleh ya, watch atau ring tidak apa-apa atau cincin itu masih aman. Sedangkan untuk watch, sebenarnya ini adalah ciri dari salah satu personal branding yang bisa kita pergunakan, yaitu time management. Ketika kita menggunakan jam tangan, orang akan melihat kita sebagai orang yang peduli terhadap waktu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman datang ke interview, sudah pakai jam tangan, wah interviewernya langsung mikir, wah berarti dia sudah peduli sama waktu, berarti orang ini akan work-nya itu selalu on time, dan kalau bisa dia pasti akan in time. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin terdengar simpel seperti hiasan belaka, tapi sebenarnya itu memiliki makna dan juga bisa menyiratkan kepribadian kita atau brand diri kita pada saat interview. Next adalah untuk para kaum hawa. Nah, di sini masih sering banget terjadi beberapa istilahnya tuh kalau bisa dibilang tanya jawab atau diskusi hangat ya. Karena ada beberapa orang atau beberapa mahasiswi saya juga yang bertanya, sebenarnya kalau kita interview itu lebih baik rambut kita digerai atau diikat sih, Pak. Nah, ketika kita mendatangi sebuah interview, kalau bisa teman-teman lakukan sedikit hairdo apabila teman-teman tidak berhijab ya. Tapi bagi yang teman-teman yang berhijab, silakan sesuaikan dengan hijabnya masing-masing. Biasanya kalau hijab mengikuti warna blazer
atau mengikuti warna celana. Kalau celananya hitam, maka hijabnya pasti akan hitam juga. Kalau celananya abu atau jasnya abu, maka hijabnya juga akan mengikuti abu. Sedangkan bagi yang tidak berhijab, nah di sini teman-teman harus menggunakan hairdo. Apa yang dimaksud dengan hairdo? Yaitu merapikan rambut. Kalau di sini kita lihat, wah nampaknya sangat elegan ya. Sudah di curly sedikit, sudah ditata sedemikian rupa, jadi cukup rapi. Sedangkan kalau misalkan teman-teman yang mau melamar di bagian operasional atau di bagian staff, lebih baik diikat agar terlihat lebih cekatan. Jadi kalau misalkan rambutnya diikat akan terlihat lebih cekatan, lebih rapi juga, dan juga lebih fleksibel. Sedangkan kalau untuk yang level secretary atau mungkin supervisor atau manager, rambutnya boleh digerai agar tampak lebih menarik. Kemudian pergunakan classy makeup. Classy makeup itu adalah makeup yang simple, tidak terlalu menor. Jangan juga menggunakan yang natural ya, karena kalau kesannya natural nanti menggunakan lipstick yang nude itu akan terlihat pucat di ruangan. Jadi pergunakan saja makeup yang classy. Jadi masih menggunakan lipstick berwarna merah dan juga alis. Dan untuk blush on-nya jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal juga terlihat menor. Nanti kesannya, waduh, ini kandidat saya kayaknya sebelum kerja dandannya bisa lama nih, bisa telat. Nah, seperti itu. Jadi pergunakan makeup yang simple tapi tetap menarik. Kemudian sama seperti halnya para pria, jadi pergunakan jas, kalau bisa pergunakan kemeja, boleh yang berkerah, boleh yang tidak berkerah, selama menggunakan jas bisa keduanya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan baju, kadang kan ada tipikal style baju di mana dia itu sleeveless atau dia tidak memiliki lengan. Nah, hindari menggunakan baju yang sleeveless karena itu kesannya terlalu terbuka dan kurang sopan. Lebih baik teman-teman menggunakan jas untuk menutupi baju yang sleeveless. Kalau misalkan tidak mempergunakan jas, maka usahakan menggunakan baju yang berlengan. Dan pilihlah warna yang cukup solid dan juga netral, bisa abu, boleh biru muda juga, boleh navy juga tidak apa-apa kalau wanita. Sedangkan bagaimana kalau misalkan bajunya berpattern? Seperti misalkan motif kotak-kotak atau bunga-bunga. Nah, itu boleh asalkan warnanya tetap netral atau soft. Jadi jangan sampai kotak-kotak semuanya, kotak-kotak itu bajunya garis-garis dari atas sampai bawah gitu kan. Jadi kesannya distracting. Kalau kita sudah memilih baju yang terlalu ramai, maka interviewer akan kurang nyaman ketika memandang kita. Dan terakhir ada yang namanya simple accessories. Nah, untuk para wanita, biasanya wanita suka sekali menggunakan gelang ya, gelang-gelang seperti itu boleh selama dia terbuat dari metal seperti emas ataupun perak ataupun juga stainless steel juga tidak apa-apa. Hindari menggunakan gelang berwarna lain seperti misalkan gelang karet atau mungkin juga gelang yang warna-warni, warna pink, warna hijau, warna biru. Nah, itu cukup dihindari. Kemudian untuk watch juga bisa ya, untuk watch pergunakan jam tangan, jadi teman-teman bisa terlihat lebih in time dalam time managementnya. Kemudian ring dan juga bracelet juga tidak apa-apa, Mas. Jadi masih bisa dipergunakan. Yang paling krisis adalah heels atau shoes bagi para perempuan ini. Biasanya suka sekali kesulitan menggunakan atau memilih sepatu yang tepat atau heels yang tepat ketika melamar pekerjaan. Aduh, enaknya pakainya yang gimana ya? Punyanya sepatu hak tinggi yang kira-kira tingginya 15 cm gitu. Waduh, itu terlalu risky ya bagi saya. Ketika akan mendatangkan sebuah atau mendatangi sebuah interview, ada baiknya tuh teman-teman menggunakan sepatu atau heels yang comfortable. Yang comfortable ini adalah yang nyaman bagi teman-teman. Tidak perlu menggunakan hak tinggi. Flat shoes juga tidak apa-apa, malah lebih direkomendasikan. Karena apa? Ketika kita menggunakan high heels, ditakutkan nanti ketika kita berjalan akan jatuh. Apalagi kalau misalkan jalannya buru-buru. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan flat shoes, maka teman-teman bisa akan lebih fleksibel dan juga lebih mudah untuk gerak tubuhnya lebih fleksibel, bisa gampang berpindah atau juga gampang melakukan koordinasi dengan tim lain. Seperti itu. Dan untuk pemilihan warna sepatu sendiri bebas menyesuaikan dengan tema pakaian yang dipergunakan.
Kalau misalkan lebih ke bisnis atau casual bisnis, pergunakan warna yang solid juga, bisa navy, bisa black. Tapi kalau misalkan pakaiannya lebih casual, gitu misalkan topnya tidak menggunakan jas, cukup menggunakan kemeja biasa, kemudian bawahannya menggunakan rok, boleh menggunakan sepatu yang lebih casual. As long as it is tidak sepatu cats, ya. Nah, di antara tadi, penjelasan tadi saya jelaskan terkait busana pria dan juga saya jelaskan terkait busana wanita. Itu saya tidak, kami ya biasanya dalam rekrutmen itu tidak suka atau kurang tertarik dengan yang namanya jeans. Nah, kenapa saya bilang kurang tertarik dengan yang namanya jeans? Terutama di dunia industri perhotelan atau pariwisata, biasanya kami akan melihat orang sosok itu yang lebih rapi, menggunakan celana kain, paling tidak. Tetapi bagi teman-teman yang ingin melamar di dunia atau di bisnis ekonomi kreatif misalkan atau industri digital misalkan atau startup, saya rasa itu masih bisa acceptable. Boleh menggunakan jeans. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke bagian office atau bagian perkantoran, saya rasa banyak company yang akan istilahnya itu kurang setuju apabila ada kandidatnya yang menggunakan jeans ketika melakukan interview atau melamar pekerjaan. Dan hal yang kedua dari self branding secara nonverbal itu adalah gestures. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman yang pertama kali akan dinilai itu adalah appearance-nya teman-teman. Nah, bagaimana sih terkait dengan gestures? Jadi di sini sebenarnya ketika kita melakukan interview, kita sudah dinilai dari cara kita membuka pintu. Apakah kita kesannya terburu-buru? Apakah kita kesannya malu-malu? Apakah kita kesannya yakin? Nah, itu dari mulai buka pintu, kita sudah diperhatikan. Kemudian cara kita berjalan menuju ke meja atau menuju ke kursi tempat kita melakukan interview. Nah, itu juga kita dilihat apakah kita tertunduk, apakah kita terlalu meninggi ya, atau istilahnya overconfidence, atau kita biasa aja, atau cukup dengan tersenyum saja. Nah, ketika teman-teman memasuki ruang interview, ada baiknya teman-teman menjaga postur agar tidak terlalu bungkuk. Kemudian kalau misalkan teman-teman membawa barang atau misalkan membawa map atau tas, usahakan teman-teman genggam sekuat mungkin. Jangan sampai nanti ketika membuka pintu malah ada file yang tercecer atau mungkin tiba-tiba berhamburan. Nah, itu adalah salah satu kesalahan terbesar dalam interview. Jadi di situ teman-teman sudah dapat nilai bahwa oke, kandidat ini sedikit ceroboh. Nah, seperti itu. Kemudian, ketika teman-teman akan mendatangi meja, usahakan jangan langsung duduk ke meja. Tunggu hingga dipersilakan, dan terkadang juga sometimes interviewer juga mengajak kita bersalaman, maka salaman dulu. Tapi ada juga beberapa interviewer yang duduk dulu baru mengajak bersalaman. Nah, ketika bersalaman pun jangan sampai terlalu lemas. Kalau orang Indonesia itu kan biasanya lembut ya, jadi salamannya itu hanya sekedar bersentuhan. Nah, bagi yang mungkin yang untuk teman-teman yang berhijab, mungkin bisa meletakkan tangan di dada, tidak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang sesama pria, diharuskan salamannya itu sedikit firm, yaitu salamannya cukup kuat, tapi jangan terlalu kuat. Nah, jangan sampai salamannya kayak ala-ala binaraga gitu yang keras banget gitu. Itu yang ada nanti interviewernya malah terkaget juga. Jadi salaman cukup firm saja, tahan selama 1 sampai 2 detik, baru perkenalkan diri. Dan perkenalkan diri pun juga bisa kita yang inisiasi, boleh interviewer yang inisiasi. Kalau interviewernya seperti saya lebih cenderung suka mengadakan small talk. Jadi menanyakan kabar terlebih dahulu seperti itu. Dan ketika percakapan dimulai, usahakan teman-teman harus mulai memahami 3 poin utama. Nah, jadi ketika kita sudah duduk, kita harus paham terkait 3 poin utama, yaitu ada facial expressions, postures, dan juga hand movements. Oke, nah di sini saya sudah tampilkan sebuah contoh. Jadi untuk facial expressions, usahakan teman-teman memiliki eye contact. Nah, ini yang paling sering saya tidak temukan.
terutama di hadapan para kandidat pekerja atau para pelamar kerja ya. Jadi suka ketika ditanya itu matanya ke kanan, kalau nggak ke kanan ke kiri, kalau nggak ke kiri ke bawah, nunduk ke meja. Wah, ini big question banget nih bagi kami para interviewer. Ini ada tanda tanya besar, ada yang salah mungkin ya bagi kami gitu. Padahal kalau misalkan kita ngobrol, anggap saja interviewer itu sebagai salah satu teman kita. Jadi ngobrol, tatap matanya, tatap wajahnya. Kalau misalkan kita berpikir ya tidak apa-apa, kita tatap langit-langit sebentar, kemudian tatap lagi matanya. Nah, itu eye contact itu adalah salah satu cara untuk meyakinkan bahwa kita itu orangnya yang serius dan jujur. Kalau kita berbohong, pasti kita tidak berani memandang lawan bicara kita. Coba saja, misalkan teman-teman melakukan kesalahan, coba ngobrol. Pasti ya, saya yakin teman-teman juga nggak berani natap mata lawan bicara. Nah, di situ kita bisa lihat, kita bisa nilai, interviewer itu bisa nilai, oh berarti ini orangnya kayaknya ada keraguan, makanya dia tidak berani menatap mata saya. Kemudian usahakan se-friendly mungkin, kalau bisa senyum. Nah, seperti yang saya lakukan sedari tadi ya, saya senyum loh, saya nggak nyadar kalau saya senyum dari tadi. Ya, jadi usahakan tersenyum, tapi jangan tersenyum terlalu banyak. Dalam artian ketika ada pertanyaan yang serius atau ada pertanyaan yang menyangkut terkait family background atau sesuatu yang istilahnya something about bad habits, teman-teman bisa memainkan facial expressions. Jadi boleh termenung, boleh sedikit, tidak apa-apa. Karena kalau tersenyum terlalu berlebihan juga kesannya tidak serius. Orangnya terlalu easy going, malah takutnya kesannya malah menjadi terlalu santai. Jadi tidak bisa diajak untuk serius. Kemudian untuk dari posture, nah posture ini adalah yang salah satu yang terpenting karena kalau misalkan teman-teman interview nih ya beberapa mahasiswa saya dan juga beberapa pengalaman saya menginterview beberapa orang sebelumnya itu posisi badannya tuh tegak kaku yang waduh ini ada apa kok jadi kayak gemeternya tuh kelihatan, tegangnya tuh kelihatan banget. Relax saja, tidak apa-apa, jangan pernah bersandar ke belakang, cukup bersandar pada pasangan aja, jangan bersandar pada kursi. Tapi usahakan badan teman-teman itu cenderung ke depan. Kecondongan ke depan ini atau badan yang condong ke depan itu mengindikasikan bahwa teman-teman tertarik dengan topik yang akan dibicarakan. Coba deh, misalkan teman-teman lagi nongkrong atau teman-teman misalkan lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, duduk di meja bundar, coba teman-teman perhatikan, apakah mereka condong ke depan atau menyandar ke belakang. Kalau misalkan menyandar ke belakang, pasti biasanya topiknya sesuatu yang ya tidak terlalu menarik. Tapi kalau misalkan topik yang misalkan ada gamer gitu diantaranya, kemudian ada juga teman-teman yang tertarik membicarakan suatu bisnis, nah biasanya pasti badannya akan langsung condong ke depan. Nah, kecondongan badan ke depan itu adalah salah satu indikasi bahwa teman-teman itu senang atau tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Jadi kalau misalkan teman-teman interview, kemudian badannya condong ke depan, maka interviewer bisa melihat bahwa oke, anak ini atau kandidat ini mendengarkan apa yang saya bicarakan. Dan yang terakhir adalah tangan. Nah, ini juga salah satu hal yang sebenarnya kecil dan sering diabaikan juga. Kalau misalkan teman-teman mengikuti interview, ada meja, usahakan letakkan tangan di atas meja. Memang kesannya seperti kurang rapi bagi kita. Tapi bagi interviewer itu kita bisa melihat. Kalau misalkan tangannya teman-teman menggenggam seperti ini, yang bisa dilihat di layar ya, atau mungkin bermain kuku, nah itu kita bisa mendeteksi bahwa orang ini sedang nervous atau ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, usahakan teman-teman tangannya senetral mungkin, bisa seperti contoh yang di layar, senetral mungkin, atau misalkan teman-teman butuh bantuan tangan ketika menjelaskan, misalkan teman-teman mau mengatakan bahwa pengalaman kerja saya yang pertama, pengalaman kerja saya yang kedua, pengalaman kerja saya yang ketiga, dengan bantuan jari, itu juga tidak apa-apa. Jadi gerakan tangan itu bisa mengindikasikan apakah teman-teman sebagai orang yang jujur atau teman-teman sebagai orang yang nervous atau tidak. Gitu. Dan sudah selesai. Oke, thank you Mbak Fani atas waktunya nampaknya sudah untuk sesi pemaparan materinya. Kembali ke Mbak Fani.
Oke, baik. Terima kasih Mas Nova atas materinya untuk kita semua. Ini benar-benar menarik, sangat detail, dan memang banyak terlupakan oleh teman-teman gitu kan. Karena menurut kita mungkin kan dari Ready People juga, pasti ini hal yang mungkin sepele gitu kan, kayak buka pintu gitu kan, itu tuh kayak nggak akan mungkin dilihat gitu kan gitu. Padahal itu adalah hal-hal penting yang hal detail gitu seharusnya. Iya, Oke. benar banget. Karena beberapa kali saya sempat interview orang gitu ya. Jadi ketika dia baru datang, itu langsung, halo selamat pagi, langsung duduk gitu. Jadi saya sebagai interviewer saja belum siap-siap. Malah dia Oke. langsung duduk, langsung tiba-tiba duduk tegap. Nah, itu kan sebenarnya agak kurang etis juga. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa wah, berarti orang ini kurang memiliki manner gitu. Jadi bagi Betul. kami para interviewer melihat itu sebagai mannernya agak kurang seperti itu Mbak Fani. Oke, baik. Mungkin saya mau ingatkan juga ke teman-teman untuk yang mau bertanya bisa melalui kolom chat langsung, nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum itu saya mau bertanya, Mas. Saya duluan. Boleh, boleh silakan. Nah, tadi kan Mas Nova tuh bahas juga tentang yang ekspresi muka gitu kan, Mhm. lalu jabat tangan. Di masa pandemi seperti ini nih Mas, kita kan biasanya apalagi kalau interview secara offline ya gitu, kita mungkin belum bisa buka masker, terus nggak bisa berjabat tangan. How to do it gitu Mas? Oke, thank you very much for the questions ya. Bagi teman-teman semua yang mungkin di kala sekarang ya, apalagi pandemi, pasti kebanyakan juga biasanya interviewnya itu menggunakan webcam atau video call. Betul. Nah, ketika teman-teman menggunakan video call, usahakan jarak antara wajah dan badan teman-teman itu tidak terlalu jauh. Tapi kalau bisa itu dari bagian atas perut ke atas itu kelihatan semua. Nah, seperti itu. Sedangkan permasalahannya adalah bagaimana dengan jabat tangan. Oke, ketika kita melakukan video call atau di masa pandemi datang ke tempat tapi ada selat kaca, tentunya kita tidak bisa jabat tangan. Itu kita bisa hindari, tidak apa-apa. Tapi ketika masalahnya adalah dengan facial expressions, nah, ketika kita menggunakan masker, tentunya mata kita masih terlihat, Mbak Fani. Iya, Jadi betul. di situ kami juga masih bisa melihat bagaimana ekspresi mata. Terkadang kalau orang yang terkejut matanya itu akan sedikit terbelalak. Ketika orang yang berpikir matanya itu pasti akan condong ke kanan atas. Itu ketika dia berpikir. Tapi ketika dia berbohong pasti condong akan ke kiri bawah. Nah, di situ kita bisa lihat apakah dia orangnya yang berkata jujur atau bohong atau sedang berpikir atau memikirkan jawabannya sesuai. Nah, bagaimana dengan yang di webcam atau di video call? Nah, ini juga pernah saya alami dengan beberapa kandidat kami di sini. Jadi, kandidat ini nampaknya agak curang ya. Jadi, mungkin sudah terjadi kebiasaan, jadi sudah disiapin pertanyaannya sendiri-sendiri gitu kan. Iya. Di rumah sudah bikin catatan gitu kan. Pasti teman-teman juga kalau boleh saya tanya jujur pasti ada kan di antara teman-teman yang seperti itu mungkin. Iya, Nah, betul. sebenarnya ketika kita melakukan video call atau teleconference dalam rekrutmen, usahakan mata kita menuju ke webcam. Nah, seperti sekarang saya menuju ke webcam. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat layar, maka teman-teman melihat saya seperti melihat teman-teman. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, karena itu sangat terlihat. Gitu. Jadi usahakan facial expressions-nya juga dimainkan juga. Tersenyum boleh, tapi jangan terkesan kaku. Karena ada tipikal senyum yang terpaksa, jadi benar-benar dibuat-buat, itu juga kami bisa detect. Jadi berlatihlah tersenyum. Kalau misalkan teman-teman bisa bercermin, ketika teman-teman bercermin, coba tersenyum. Kalau misalkan teman-teman tertawa, berarti teman-teman masih belum terbiasa untuk tersenyum. Tapi ketika Berarti untuk teman-teman itu juga bercermin, bisa sambil kemudian latihan tersenyum, juga ya Mas ya? iya. Terus bercermin tersenyum, waduh ganteng juga gue, atau mungkin waduh cantik juga nih gitu misalkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pas tersenyum terus tiba-tiba ketawa, waduh kenapa gini amat. Nah, itu yang masih kurang confidence di Oke. situ Mbak Fani. Oke, thank you Mas. Next question. Di kita kan di Ready sendiri ini ada video perkenalan diri Mas.
Mm-mm. Nah, ada tips nggak untuk teman-teman gimana sih mereka bisa mempresentasikan diri mereka dengan baik gitu kan dari sisi grooming eh, Mhm. dalam video perkenalan diri. Tapi kan ini nggak live nih, jadi kan Oh, oke, sudah oke, oke. terrecord gitu. Tapi Mm-mm. supaya bisa lebih meyakinkan dan real gitu. Oke, thank you very much. Nah, buat teman-teman semua, para ready people yang mungkin mau mengadakan istilahnya tuh kayak video introduction ya, atau pengenalan diri, usahakan sama seperti tadi, badannya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat, potongannya dari atas perut ke atas. Kemudian usahakan cari tempat yang terang. Masalah utama dalam video atau dalam pembuatan video adalah tempatnya kadang terlalu gelap atau blurry. Jadi facial expressionnya itu tidak terlihat dan kita sebagai interviewer atau sebagai pemilih kandidat itu tidak bisa melihat apakah orang ini serius atau tidak, atau orang ini cenderung ramah atau tidak, atau orang ini menghafal atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan kita berkenalan, seperti misalkan kalau saya sekarang berkenalan sama Mbak Fani, halo Mbak Fani, apa kabar? Kabar baik. Perkenalkan nama saya ini, seperti itu. Iya. Pasti akan ada potongan-potongan kata atau potongan-potongan kalimat dari informasi tersebut. Halo, nama saya Muhammad Nova, saya berasal dari ini, saya menyukai ini, dan saya menyukai ini. Pasti akan ada jeda beberapa detik. Tapi kalau misalkan teman-teman nadanya cenderung flat, halo nama saya Muhammad Nova, saya dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, saya berasal dari bla 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 bla. Flat dari awal sampai akhir, kita bisa tahu bahwa orang ini sedang menghafal. Nah, jadi di situ ada istilahnya chunking. Kalau dalam bahasa itu kita menemukan chunking atau potongan kalimat. Kalau misalkan terdengar tidak normal, kita bisa tahu bahwa dia sedang menghafal. Tapi mungkin boleh menghafal, tapi perlu intonasinya juga perlu ini ya, Mas ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi mainkan intonasi, kemudian juga mainkan jeda antara satu konten dengan konten yang lain dari mulai menyebutkan nama, ada jeda, asal, ada jeda, kemudian pekerjaan, ada jeda, kemudian misalkan sesuatu hal yang menarik tentang diri kita, personal kita, saya adalah orang yang humble, kemudian ada jeda lagi. Jadi dari masing-masing informasi yang kita berikan itu pastikan kita memiliki jeda sekitar 1 detik sebelum mengucapkan informasi selanjutnya. Kalau misalkan tidak ada jeda, itu ketahuan sekali. Apalagi kalau misalkan cepat. Kalau kita Iya. berkenalan kan kita nggak mungkin ngomongnya cepat-cepat ya, Mbak Fani ya. Ya, nggak mungkin. Halo, nama saya Fani Paulina gitu. Ah, itu ketahuan banget itu sedang nervousnya tingkat tinggi itu. Jadi harus di-retake lagi videonya kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita relax, kita santai aja. Jadi halo, nama saya Muhammad Nova. Saya adalah seorang dosen di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, and I'm going to teach you about interview. Nah, jadi kesannya pun kita tegas, kesannya juga tegas, kemudian juga ada potongan-potongan dan jeda yang sangat berarti. Yang bisa membedakan antara orang menghafal atau tidak itu dari jedanya dan juga kecepatan dia bicara. Oke, baik. Jadi untuk ready people yang sudah melakukan registrasi, ini ada tips nih untuk melengkapi profilnya, apalagi saat membuat video perkenalan diri ini harus langsung diimplementasikan gitu. Jadi ini bisa memperbesar kemungkinan teman-teman untuk bisa dinotis oleh recruiter karena dari videonya juga videonya bagus gitu kan, cara menyampaikannya bagus gitu. Itu juga jadi nilai plus ya Mas ya. Iya, benar banget. Dan satu hal lagi, terkadang dari video-video perkenalan yang sering kali saya lihat ya, terutama di beberapa konten-konten sebelumnya, itu ada video yang cenderung perkenalannya itu singkat, padat, dan sangat jelas. Hanya menyebutkan nama dan alamat. Sangat Nah jelas itu atau sangat tidak jelas Mas? sangat jelas nama dan alamatnya, tapi tidak jelas konten yang lain gitu. Oke, baik. Oke, jadi ketika kita memperkenalkan diri, nah misalkan diminta buatlah sebuah profil singkat atau video singkat terkait perkenalan diri ketika kita mau melamar pekerjaan. Ada beberapa konten, mungkin ini lebih ke verbal jatuhnya ya, bukan ke non-verbal ya. Mungkin, tapi tidak apa-apa, saya share juga sedikit buat teman-teman yang lain. Jadi ada beberapa konten yang bisa teman-teman jabarkan ketika melakukan perkenalan. Satu hal penting yang perlu teman-teman ingat ketika memperkenalkan diri adalah jangan terlalu singkat, dan jangan terlalu padat.
Terlalu singkat artinya kita terlalu pelit memberikan informasi. Jadi banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Terlalu padat artinya kita terlalu berbelit-belit. Yang notabene pasti interviewer juga nggak mungkin bakal memenuhi sampai 10 menit review perkenalan seperti itu. Jadi cukup perkenalkan diri secara singkat, padat, dan informatif. Nah, seinformatif apa? Yang pertama teman-teman tentu harus tahu basic perkenalan. Itu ada nama, yang pertama, kemudian ada alamat atau tempat tinggal, dan juga pekerjaan yang sekarang. Biasanya kalau misalkan masih fresh graduate, ya sebut saja saya adalah seorang fresh graduate dari universitas mana atau SMA mana. Tapi kalau misalkan sudah memiliki pekerjaan, sebutkan saja pekerjaan saya sekarang di mana, posisinya apa. Nah, kemudian jabarkan sedikit tentang pengalaman pekerjaan. Bagi yang fresh graduate tentu ini akan menjadi hal yang cukup challenging ya. Jadi akan menjadi hal yang istilahnya seperti batu atau tembok yang menghalangi kita dalam berkenalan. Tapi sebenarnya tidak terlalu. Kalau kita tidak memiliki pengalaman kerja, kita memiliki paling tidak pengalaman magang. Nah, itu kita bisa sebut tidak apa-apa. Walaupun dia tidak formal bekerja, istilahnya kalau full time job kan itu ada salary, ada peraturan yang berlaku. Tapi kalau misalkan dia sudah magang, pasti sudah ada memiliki kesan pengalaman kerja. Ya, atau Dan mungkin yang pengalaman terakhir, berorganisasi. benar banget, boleh juga pengalaman berorganisasi juga silakan tidak apa-apa, pengalaman kepanitiaan selama di kampus, tapi jangan pengalaman menjadi istilahnya menjadi anggota ya. Jangan bilang saya pernah menjadi anggota si konsumsi gitu ya. Jangan, itu kejauhan sekali. Tapi kalau bisa saya pernah menjadi ketua panitia atau saya pernah menjadi bendahara atau sekretaris. Jadi di situ teman-teman bisa kelihatan, wah, ini ada jiwa kepemimpinannya ada. Dengan memiliki pengalaman organisasi, sebenarnya interviewer bisa melihat itu sebagai salah satu poin plus yang bisa teman-teman juga tambahkan di CV atau di resume teman-teman. Kalau ada pengalaman organisasi, berarti teman-teman sudah memiliki pengalaman teamwork. Nah, zaman sekarang teamwork itu paling penting. Apalagi zaman COVID, semuanya serba virtual, semuanya tidak bertatap muka. Kalau misalkan kita tidak memiliki teamwork yang bagus, kita akan sulit dalam berkoordinasi. Nah, jadi di situ konten pengalaman kerja, konten pengalaman berorganisasi itu perlu ditambahkan. Dan yang terakhir adalah interest atau skill. Sejauh mana teman-teman tertarik? Misalkan teman-teman mau mendaftar di bidang finance, finance bagian yang mana? Kemudian level akuntansi yang mana? Apakah teman-teman lebih suka berada di back office atau marketingnya atau apanya? Bertemu dengan banyak orang, silakan. Seperti itu. Tapi ada satu konten yang sebenarnya tidak cukup menarik, tapi sering kali diucapkan oleh kandidat, itu adalah hobi. Nah, jadi kayak istilahnya itu mungkin karena kebiasaan perkenalan dari SD mungkin ya, Mbak Fani ya, SD, SMP, SMA, kenalannya pakai hobi. Jadi ketika lamar kerja juga bawaannya isi hobi aja nih, saya suka main bola gitu. Jadi disebut ketika melamar pekerjaan. Nah, itu sebenarnya teman-teman tidak perlu mengucapkan hal tersebut. Ya, Jadi mungkin cukup karena nggak sampai relate interest juga saja. ya Mas ya. Benar banget, benar banget. Jadi hobi itu terkadang tidak relate dengan apa yang kita lakukan. Kecuali teman-teman menjadi atau melamar di bidang kreatif, gitu misalkan desainer, silakan sebutkan hobi sebagai fotografer, tidak apa-apa. Atau mungkin di telemarketer atau bagian di istilahnya marketing, misalkan punya hobi desain, itu tidak apa-apa, malah itu menjadi nilai plus tersendiri karena bisa desain, berarti otomatis bisa juga membantu perusahaan dalam mendesain template atau mendesain advertisement seperti itu. Oke, baik. Thank you Mas Nova untuk sharingnya untuk teman-teman juga. Oke, thank you. Ini saya juga ada satu pertanyaan. Tadi kan kita sempat melenceng nih ke verbal, tapi sangat bermanfaat sekali tentunya untuk teman-teman. Iya. Kita balik lagi ke non-verbal. Nah, untuk non-verbal branding ini tuh penting nggak sih untuk semua tipe pekerjaan atau memang hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? Oke, thank you very much. Ya, sebenarnya untuk non-verbal ini berada di seluruh lini ya, tidak hanya pekerjaan yang di front office atau pekerjaan yang berhadapan dengan orang, tapi pekerjaan yang di back office juga harus memiliki yang namanya non-verbal self branding ini. Kenapa? Ketika kita menciri khaskan diri kita, jadi ketika kita sudah pakai jam, misalkan kemanapun kita pergi, kita pakai jam tangan, orang itu akan melihat bahwa kita tuh sebagai orang yang memiliki time management yang baik.
Jadi baik kita berada di front office ataupun back office, orang akan melihat kita sebagai orang yang bisa memiliki time management yang baik. Kemudian dari segi berpakaian, apapun pekerjaannya pasti dia cenderung rapi, kecuali seniman. Jadi saya garis bawahi kecuali seniman, mereka bebas mengekspresikan diri mereka. Tapi ketika teman-teman sudah bekerja di bagian office ataupun back office, tentunya kerapian dalam berpakaian itu menjadi ciri khas utama dari orang yang rapi. Jadi kalau sudah pakaiannya rapi, otomatis pekerjaannya pun pasti akan mengikuti. Seperti itu. Jadi idealnya dari apa yang kita pergunakan itu bisa menjadi ciri khas kita dan juga bisa menjadi karakter kita sendiri. Misalkan saya sekarang sengaja menyimpan baju biru ini hanya untuk webinar loh. Karena apa? Biru itu simple, ringan, dan itu lebih ke friendly. Jadi orang kalau melihat orang menggunakan baju biru berwarna muda atau biru cerah seperti biru langit, itu kesannya lebih netral dan juga friendly. Jadi ada kesan terbuka. Tapi kalau misalkan saya menggunakan hitam, waduh, misterius, kemudian kesannya tertutup dan agak bold. Bold ini dalam artian berarti saya bilang A harus A. Tapi kalau saya pakai warna biru muda atau warna cerah atau netral, saya bilang A tapi masih bisa dinegosiate. Nah, jadi itu ada beberapa tips and trick yang sebenarnya teman-teman bisa pergunakan. Kalau saya ketika pakai mau baju melamar warna kerja. merah gini gimana Mas? Waduh, ini challenging sebenarnya. Tipikal yang suka menantang ya. Makanya kan istilahnya tuh merah itu kan lebih ke berani dan terbuka dan juga mengambil istilahnya tuh berani menantang lah. Dalam artian apapun yang ada di depan kita terjang risiko, mengambil risiko. Itu yang berwarna merah. Oke, thank you Mas Nova untuk sharingnya. Mungkin Oke, ini thank you juga. ada another question lagi. Mhm. Nah, sekarang kan kita udah bener-bener zamannya digital nih Mas. Jadi Iya, benar. recruiter juga kadang sering untuk mengecek kayak para pelamar ini dari sosial medianya mereka. Pasti gitu kan sekarang Iya, ada aja benar. gitu. Nah, how to make an positive impact in social media kita dari sisi professional grooming gitu. Perlu nggak sih itu atau emang sosial media tuh hanya untuk ya kita mengekspresikan diri kita saja gitu. Sebenarnya nggak terlalu relate gitu. Oke, thank you very much buat questionnya. Nah, ini juga menarik banget untuk teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini ada satu hal yang cukup unik yang saya pernah dulu juga pelajari dan juga saya diberikan tips. Jadi ketika teman-teman mau melamar, usahakan teman-teman harus memiliki yang namanya, ini bisikan aja ya, bukan ngajarin yang buruk juga sebenarnya ya. Kalau bisa teman-teman memiliki 2 akun. Yang satu akun pribadi yang tidak di-open dengan satu wilayah kantor dan satu ada akun yang khusus untuk branding. Nah, istilahnya tuh seperti kita memiliki digital portfolio. Nah, pernah dengar kan istilah digital portfolio Iya. pasti kan? Jadi segala macam jenis pekerjaan kita, segala macam jenis hal yang kita lakukan, itu kita harus tata sedemikian rupa. Jadi teman-teman agar kesannya sibuk, tapi sibuk yang positif. Agar kesannya friendly, tapi friendly yang positif. Tidak terlalu over showing, tidak terlalu juga overlapping dengan hal yang biasa kita lakukan. Terutama para mungkin penggemar akun gosip, tolong dihapus dulu akun gosip yang diikuti ya. Apalagi suka komen-komen, jadi buzzer gitu misalkan. Waduh, ini bisa kesannya negatif juga kepada HRD. Karena percaya atau tidak, beberapa company akan scout teman-teman hingga ke level itu. Jadi ketika teman-teman sudah tergabung terhadap company itu, maka apapun yang menjadi istilahnya postingan dari teman-teman itu akan menjadi atau membawa nama dari company tersebut. Seperti itu. Jadi karena harus mungkin hati-hati Mbak Fani. mau ya Mbak ya. Iya, jadi harus gimana ya, pilih-pilih juga ketika kita mau update pesan atau update status, kita juga pilih-pilih juga siapa yang mau ngelihat kita atau apa yang kita ingin perlihatkan agar kesannya juga tidak merubah kesan self branding kita di kantor atau self branding kita di company itu seperti apa, tapi ketika di sosial medianya 180 derajat berbeda, wah ini bisa dipanggil HRD besoknya. Iya betul. Karena kalau misalkan nanti teman-teman sudah di dunia kerja,
itu nanti memang teman-teman juga akan mempresentasikan gitu kan dari sisi perusahaan juga. Jadi tidak hanya membawa kayak ya udah kalau misalkan di luar perusahaan kan gue kayak gini gitu kan, nggak bisa gitu ya Mas ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi terkadang juga kita terutama orang Indonesia ya, banyak sekali orang Indonesia. Jadi kalau saya lihat dari sisi media sosial, terkadang kita lupa bahwa apapun yang kita posting itu akan menjadi rekam jejak digital. Misalkan ada yang update lagi di kantor nih gitu misalkan, walaupun dia di bio statusnya tidak menggunakan bekerja di kantor A, tapi ketika dia posting lagi di kantor, tentunya pasti akan ada geographical matrix di sana yang jadi penanda lokasinya di mana, sedang berfoto di mana. Nah itu sebenarnya dari situ kita bisa tahu, oh berarti dia kemarin kerjanya di sini, kerjanya di perusahaan A, kerjanya di perusahaan B. Di situ kita bisa tracking. Dan di situ juga sebenarnya HRD juga bisa kontak dengan perusahaan sebelumnya untuk mengetahui latar belakang dari kandidat ini. Loh, sebelum dia masuk ke company kami, ya kami track dulu ke company sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita lihat juga latar belakangnya. Apakah dia bagus atau tidak, semuanya terlihat di situ. Disitulah human relations antara human resource satu company dengan company lain bekerja. Oke, thank you Mas Nova untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan. Sebentar, saya lihat dulu karena agak jauh Mas. Oke, saya cek juga deh kalau gitu. Dari Mas Damo ya ini ya? Iya betul, Damo dari Mas Santosa. Damo Santosa ya. Oke, selamat sore. Saya ingin bertanya untuk interview biasanya ada pertanyaan seperti ini. Apakah kelemahan Anda? Bagaimana cara merespon pertanyaan ini? Terima kasih. Wow, this is quite challenging ya. Kalau saya tanya Mbak Fani, apa kelemahannya Mbak Fani? Kelemahan saya ini mungkin terlalu polos ya. Kelihatan nggak Mas? Saya terlalu polos kan? Waduh, polos gimana nih? Ya, ketika kita diberikan pertanyaan apakah kelemahan Anda, sebenarnya kita bisa membuat hal ini menjadi kayak menunjukkan kelebihan kita ya. Kalau misalkan kita jawabnya terlalu polos, itu hati-hati juga Mbak Fani. Nanti berarti Mbak Fani orangnya gampang dimanipulatif. Dan istilahnya itu seperti yes man, tahu yes man kan? Jadi orang yang disuruh A akan oke, orang yang disuruh B akan oke. Gampang diatur tapi cenderung submisif. Jadi tidak akan tetap pendirian atau istilahnya itu tidak memiliki argumen terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika ditanyakan apa kelemahan Anda, kita usahakan ubah kelemahan kita itu menjadi suatu kelebihan. Contohnya nih ya, misalkan saya cenderung suka membantu orang. Terkadang saya lupa saya membantunya terlalu banyak. Nah, di situ kita interviewer bisa melihat bahwa oh berarti orang ini membantu orang tersebut. Aslinya istilahnya berarti ada teamwork di situ. Cuman di satu sisi sekarang ada responsibility yang ditinggalkan. Nah, di situ pasti interviewer akan nanya, berarti Mas atau Mbak membantunya ketika pekerjaan Mas atau Mbak sudah selesai atau belum? Nah, ketika ada pertanyaan kedua, baru kita jawab, oh tentunya ketika pekerjaan saya sudah selesai semua, baru saya membantu orang lain. Seperti itu. Jadi kelemahan-kelemahan yang sebenarnya itu bukan kelemahan, kelebihan, tapi kita bisa melihat itu sebagai kelemahan. Dalam artian yang istilahnya duty kita harusnya cuma 3 atau kerjaan kita harusnya cuma 3, jadi kayak nambah ke kerjaan lain karena bantuin teman gitu. Oke, jadi meskipun kita nggak mengungkapkan ya, memang benar bercerita kelemahan kita, tapi harus ada actionnya gitu untuk bisa bukan menutupi juga, tapi untuk melengkapi gitu ya Mas ya. Benar sekali. Kemudian cara lain untuk menunjukkan kelemahan kita di situ tapi sesuatu yang positif adalah misalkan saya cenderung kelemahan saya itu adalah orangnya terlalu fleksibel. Nah, jadi karena kita terlalu fleksibel, jadi kita terlalu gampang ngatur waktu. Jadi kesannya kan tidak memiliki time management. Cuma kita harus jelaskan juga, tapi di satu sisi saya juga orangnya cukup strict. Jadi saya biasanya membuat jadwal, tapi kalau misalkan ada orang atau ada tugas yang tiba-tiba datang dan itu sifatnya urgent, saya harus bisa menggeser pekerjaan itu.
gitu. Jadi fleksibilitas juga sebenarnya suatu kelemahan dalam perusahaan. Karena terlalu fleksibel berarti orangnya terlalu santai. Iya. Tidak memiliki istilahnya tatanan kerjanya tidak pakem gitu. Bahkan bisa jangan-jangan nanti deadline-nya molor nih gara-gara terlalu fleksibel gitu. Padahal fleksibel itu bisa juga menjadi sebuah kelebihan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova, semoga menjawab pertanyaannya Mas Damo ya. Mas atau Mbak, mohon maaf saya ya. Semoga menjawab Iya. gitu. Baik, ini kita waktunya sudah semakin mau habis mungkin ya, tapi ini benar-benar menarik sekali sesi dengan Mas Nova ini, karena benar-benar nggak kerasa kita udah hampir mau 1 jam ya, 60 menit. Iya, sudah hampir 60 menit di sini. Betul. Mungkin sebelum kita closing, saya mau kasih satu question lagi. Saya ingin izin bertanya lagi satu question, Mas. Oke, silakan. Nah, untuk dari segi nonverbal ini, berapa besar sih kalau misalkan kita kasih persentase nih untuk para pencari kerja, berapa persen itu menentukan keberhasilan mereka saat proses interview gitu, atau nanti di dunia kerja? Oke, thank you very much ya. Nah, untuk dari segi nonverbal ini sebenarnya dia memainkan peran itu sekitar 35 sampai 40%. Wah, cukup besar kan? Iya, betul. Walaupun cukup tidak besar. sampai 50%, tapi 35 sampai 40 itu cukup mengambil istilahnya porsi yang cukup besar, apalagi ketika interview. Ketika ada 2 kandidat yang cukup kuat, itu pertama yang dinilai memang pasti bobot yang paling utama yang dinilai adalah jawaban, skill, pengalaman. Tapi ketika ada 2 kandidat yang kuat, itu dilihat kembali video rekamannya. Nah, ketika dilihat kembali video rekamannya, baru deh ditelaah lebih dalam. Oh, ternyata tadi dia, tangannya ternyata nggak tenang nih. Oh, kakinya dia gerak, atau mungkin dia matanya ternyata dari tadi nggak terlalu banyak main kontak dengan kita. Oh, berarti dia orangnya nggak siap nih kayaknya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ketika ada 2 kandidat yang kuat, nonverbal ini yang menyelamatkan. Yang mana yang kira-kira orangnya serius, itu kelihatan dari nonverbal. Yang mana orangnya yang bermain-main atau cenderung berbohong, itu juga kelihatan dari nonverbal. Oke, thank you Mas Nova. Jadi untuk teman-teman, hal yang sering terlupakan oleh kita semua ini ternyata memang sangat penting. Jadi untuk teman-teman yang join di sesi ini sangat sangat menarik sekali ya, tentunya bermanfaat dan harus diimplementasikan oleh teman-teman karena persentasenya 40 sampai 50%. Iya. Oke, sebelum kita closing Mas, ada yang mau disampaikan semangat untuk teman-teman? Oke, ya. Untuk teman-teman ready people, pokoknya jangan pernah nervous. Nervous itu pasti. Nervous itu adalah sesuatu yang normal. Istilahnya itu manusiawi. Saya kasih tips untuk biar tidak nervous ya. Ketika teman-teman memasuki ruangan, nah ini ya, tadi mungkin kelewat saya ngasih taunya Mbak Fani. Jadi ketika teman-teman masuki ruangan, ketika pas buka pintu, matanya langsung ke interviewer. Jangan ke bawah, jangan ke kanan, ke kiri, tapi matanya langsung cari interviewer. Tatap interviewer dengan yakin. Nah, selama jeda teman-teman dari pintu menuju tempat duduk, itu ada jeda sekitar 5 detik, 15 detik, atau 10 detik. Itulah momen teman-teman untuk menghilangkan nervous. Kesalahan terbesar dari para interviewer dari para kandidat adalah ketika masuk ruangan langsung ngelihat kursi. Kursinya yang dilihat, bukan interviewernya. Padahal yang membuat nervous itu kan interviewernya. Nah, jadi dengan kita menatap interviewer lebih lama, maka otak kita akan merespon hal ini bukan hal baru secara otomatis. Gitu. Jadi secara alamiah otak kita akan merespon bahwa oke, sudah cukup, kayaknya sudah bisa. Sudah, tenang. Relax, calm down, semuanya pasti aman. Gitu. Jadi nonverbal kecil banget, tapi sebenarnya bermain peran demi kita juga, nervousness kita juga, dan juga demi interviewer kita juga. Oke, baik. Thank you Mas Nova atas sharingnya bersama kita semua di sini di siang hari ini, dan juga thank you atas waktunya, benar-benar sangat bermanfaat. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, boleh aja Mbak Fani, nanti dikontak ya. Siap. Thank you Mas Nova, semoga sehat selalu. Oke, thank you semua. Izin undur diri dulu. Goodbye. Oke, untuk teman-teman jangan lupa
untuk mengikuti kegiatan kita yang selanjutnya, karena ini bukan sesi yang terakhir, masih ada sesi selanjutnya. Jangan lupa juga setelah melakukan registrasi, kalian harus melengkapi profilnya sampai 100%. Dan juga bisa ikuti giveaway kita. Nanti ada untuk syarat dan ketentuan, teman-teman bisa pantengin terus media sosial kita di Facebook, Instagram. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, see you di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.